Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من الشريك العدو والرحمن أبائنا ومشايخنا ومن حضر علينا وخصوصا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan alaika ya Allah, salatu wassalaman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah masih berkenan memberi kita 3 kesempatan yang amat sangat mahal. Yang pertama tentu kesempatan waktu, berikutnya kesempatan kesehatan, dan tentu saja pada akhirnya adalah kesempatan umur yang memungkinkan kita bisa hadir di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Selanjutnya semoga salawat dan salam semoga senantiasa mengalir deras kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang meski tersampaikan menjelang tradisi yang bukan bagian dari tradisi kita, yang mungkin dalam 1 hari ke depan akan dirayakan oleh sebagian saudara-saudara kita. Namun terlepas dari semua itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang paling esensial, hal-hal yang dirasa paling mendasar, yang mungkin nanti akan kita simpulkan pula perihal bagaimana sikap kita menghadapi perayaan Tahun Baru Masehi yang nyata-nyatanya bukan bagian dari tradisi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, nyaris semua ataupun segala hal yang dihadapkan oleh Allah di keseharian kita, yang ditunjukkan oleh Allah di kehidupan kita, apapun itu tanpa terkecuali, semata-mata sengaja Allah hadirkan, sengaja Allah tunjukkan sebagai bagian dari mekanisme zikir kita kepada Allah. Jadi apapun itu Pak, apapun itu Bu,
semata-mata Allah tunjukkan agar menjadi bagian mekanisme berzikir, berfikir, dan bertafakur kita kepada Allah perihal perkara-perkara yang Allah tunjukkan tersebut kepada kita. Karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya semua kejadian-kejadian yang kemudian melintas di mata kita, semua perkara yang terdengar di telinga kita, hal apapun yang pada akhirnya kemudian dapat kita resapi dengan hati kita. Kembali seperti tersampaikan pertama tadi, Allah menginginkan dan menyediakan ruang untuk kita berzikir, ruang untuk kita berfikir, ruang untuk kita bertafakur atas semua yang Allah perlihatkan dan dekatkan kepada kita. Nah, tentang ini Bapak Ibu yang kami hormati, jumhur ulama, ini di Kasifatus Syaja, sederhana sekali sebenarnya pembahasan ini. Jumhur ulama mengatakan ada 5 perkara yang amat sangat mendasar, yang mana 5 perkara tersebut harus menjadi bagian dari mekanisme tafakur kita kepada Allah. Jumhur ulama mengatakan 5 perkara yang tidak boleh lepas dari aktivitas tafakur kita kepada Allah. Tafakur dan zikir saling bertaut, Pak. Kita berzikir kepada Allah senyatanya adalah bagian dari mekanisme bertafakur dan kemudian bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula ketika kita mentafakuri semua yang Allah ciptakan dan semua kejadian yang muncul di hadapan kita, itu pun bagian dari mekanisme berzikir kita kepada Allah. Berarti saling bertaut ini, zikir, tafakur, taqarrub, 3 hal yang tidak terpisahkan. Nah, kalau jumhur ulama di Kasifatus Saja ini disampaikan, anna tafakkura ala khamsati aujuh, bahwa tafakkur itu Bapak Ibu merujuk pada 7 perkara yang nyata-nyata tidak bisa dan tidak boleh terlepaskan dari aktivitas tafakkur tersebut. Yang pertama Bapak Ibu yang kami hormati, imma fi ayatillah. Yang pertama ini menyoal perkara kita bertafakur kepada ayat-ayat Allah. Yang kemudian dimaksudkan ayatullah di sini merujuk pada kebesaran Allah, merujuk pada keagungan Allah, merujuk pada segala hal yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan, yang Allah tampakkan, yang Allah perlihatkan, yang mana hal tersebut sebagai bukti valid tentang keagungan dan kebesaran Allah. Maka yang pertama jumhur ulama menyampaikan, yang menjadi objek tafakur kita yang pertama adalah perkara mentafakuri ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang mentafakuri ayat-ayat Allah ini, apabila pemaknaannya kita generalisir, kita perluas, Pak, pemaknaannya kemudian kita perlebar lagi, maka ayat-ayat Allah ini pun akan bermuara pada semua kejadian-kejadian, baik itu yang melibatkan diri kita sendiri ataupun memang kejadian yang melibatkan orang lain dan Allah tampakkan di depan mata kita. Maka kemudian dari sana ada kewajiban kita mentafakuri kejadian itu semata-mata untuk mencari ibrah, pelajaran yang pada akhirnya nanti mendekatkan kita kepada Allah. Semisal Bu, kita dihadapkan pada satu kejadian tertentu
yang melibatkan orang-orang terdekat kita. Dari sana kemudian ada perintah bertafakur. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa kemudian Allah menampakkan keadaan itu? Kenapa kemudian Allah memperlihatkan hal tersebut kepada kita? Tentu bukan perkara kebetulan. Allah memiliki rencana besar. Allah memiliki rencana hebat. Allah memiliki rencana yang bahkan mungkin tidak pernah terduga oleh kita, di mana Allah menginginkan kita mengambil ibrah dari kejadian tersebut dan kemudian mengambil manfaat untuk kemudian kebaikan kita di kemudian hari. Makanya pertama, objek tafakur kita menurut jumhur ulama, saya sampaikan tadi, berbicara tentang ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah hadirkan, semua yang Allah tunjukkan. Kita bisa mengambil ibrah dari sana, mengambil pelajaran dari sana. Tentu agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih mawas diri, agar kita belajar dari kenyataan orang lain. Apabila kenyataan orang lain itu adalah sesuatu hal yang buruk, tentu ibrahnya adalah kita tidak perlu menjadi bagian dari keburukan itu. Namun kemudian sebaliknya, apabila ternyata kenyataan orang lain di luar diri kita itu adalah kenyataan terbaik yang pernah kita lihat, maka ibrah yang diharapkan dapat kita ambil, dapat kita pelajari, kita dipinta untuk menjadi bagian dari kebaikan itu. Pertama, objek tafakkur kita adalah perkara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jumhur ulama kemudian menyampaikan kembali perihal objek tafakkur kita yang merujuk pada ayat-ayat Allah ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian wa yalzimuhu tawajjuh ilaih. Konsekuensinya, Pak, apabila kemudian kita berkenan menghadirkan diri kita untuk bertafakur perihal ayat-ayat Allah, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan garansi untuk tawajjuh ilaih, fokus. Tawajjuh itu fokus, konsen, kita hanya berhadap-hadapan langsung dengan Allah, semua amal ibadah kita hanya merujuk kepada Allah, tidak berorientasi hal lain selain Allah. Itu efek dari objek tafakur kita kuat dan begitu lekat dengan ayat-ayat Allah. Maka proses tawajjuh ilaih ini, tawajjuh ilallah ini tentu bukan proses yang sederhana. Artinya semua kejadian, semua kenyataan, semua perkara yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan itu bisa menjadi objek tafakur kita kepada Allah, yang konsekuensi nanti garansinya kita akan mendapatkan kesempatan untuk tawajjuh ilallah. Fokus ke Allah aja. Ada masalah apapun baliknya ke Allah, Pak. Dapat musibah apapun baliknya ke Allah. Mendapatkan cobaan apapun kembalinya ke Allah. Mendapatkan rasa sakit balik ke Allah, Bu. Dapat rasa bahagia, kebahagiaan, nikmat yang besar kembalinya ke Allah. Tidak ada hal lain yang mengalihkan fokusnya kecuali Allah. Nah, itu pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, berarti objek tafakkur kita pertama menurut jumhur ulama itu perkara mentafakuri ayat-ayat Allah. Konsekuensinya, Pak, kita mendapatkan garansi kesempatan untuk tawajjuh ilallah. Ini kesempatan mahal, Bu. Seseorang yang sampai pada keadaan di mana ia mampu untuk tawajjuh ilallah dalam perkara apapun, maka niscaya ia akan dihindarkan dari perkara-perkara yang memungkinkannya berpaling dari Allah. Imam Ghazali itu menyampaikan salah satu nikmat terbesar seorang hamba itu adalah ketika Allah menghindarkan dirinya dalam keadaan apapun untuk menjauh dari Allah. Jadi Allah selalu membuatnya dekat. Allah selalu membuatnya terjaga. Allah selalu membuatnya tetap terpagari
dari melakukan perkara-perkara yang Allah tidak senang, perkara-perkara yang Allah benci. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu pertama Pak Bu, perkara objek tafakur kita, mentafakuri ayat-ayat Allah. Makanya tidak heran kemudian kalau Al-Quran melukiskan perkara tafakur terhadap ayat-ayat Allah dengan amat sangat menarik. Bahasanya kan seperti ini Pak, bahasa Quran itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang-orang yang zikir, Bu. Yadhkurunallaha, yang zikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kemudian ia mentafakuri wa yatafakkaruna ma fi khalqis wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mentafakuri apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Artinya ketika disampaikan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bukan hanya sebatas ciptaan yang berbentuk fisik di langit dan di bumi, akan tetapi semua kenyataan, semua kejadian, semua perkara yang Allah tunjukkan di muka bumi pada akhirnya menjadi objek tafakur dirinya, yang kemudian membuatnya menjadi bagian dari orang-orang yang dianugerahi akal oleh Allah. Makanya para mufassir menyebutkan ayat ini kan berbicara tentang ulul albab. Mayoritas mufassir dalam beberapa literatur tafsir itu, Bapak Ibu yang kami hormati, ulul albab itu kemudian didekatkan dengan dzawil uqul, mereka-mereka yang dianugerahi akal oleh Allah. Kenapa kemudian disampaikan dzawil uqul? Karena Bapak Ibu yang kami hormati, nyaris semua orang dibekali akal oleh Allah. Tapi mereka-mereka yang memaksimalkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan akalnya untuk mentafakuri ciptaan Allah yang membuatnya dekat dengan Allah, hanya ulul albab itu. Sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang istimewa. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sampai pada posisi itu, salah satunya kemudian jumhur ulama memberikan formulasi tertentu terkait objek tafakur kita. Yang pertama, mentafakuri ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, menurut jumhur ulama terkait objek tafakur kita, nanti kita hubungkan Pak korelasinya dengan apa yang sedang kita hadapi, polemik yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, aufi ni'matillah. Nah ini sesuatu yang kadang kita lupakan, sesuatu yang mudah sekali kita abaikan. Objek tafakur kedua menurut jumhur ulama, perkara mentafakuri nikmat dari Allah. Kalau berbicara tentang nikmat dalam kalkulasi yang besar Pak, dalam jumlah yang besar, tentu lumrah dan biasa-biasa saja. Misal, Bapak tiba-tiba dapat nikmat besar dari Allah, tiba-tiba jumlah saldo di rekening Bapak bertambah sedemikian signifikan. Itu kan terlihat betul, itu harus disyukuri. Artinya objek nikmatnya tampak benar Pak, Bu. Tapi yang kadang-kala luput dari upaya ataupun ikhtiar syukur kita kepada Allah adalah sesuatu hal yang sederhana yang justru Allah hadirkan untuk kita untuk menguji sekuat apakah daya syukur kita kepada Allah. Makanya menarik tentang ini, Imam Ghazali itu di Ihya Bapak Ibu kemudian mengklasifikasi syukur itu pada 3 perkara. Jadi ada tingkatan syukur ya, dibagi menjadi 3 hal kata Imam Ghazali. Ini perkara syukur terhadap nikmat dari Allah. Yang pertama Bu, syukur akan nikmat shogir. Nah nikmat shogir itu berarti nikmat yang kecil kata Imam Ghazali, tapi bagi kita cukup besar tentu saja. Nikmat shogir itu hubungannya terkait dengan hal-hal urusan materi duniawi kita.
urusan yang bersifat kebendaan, Pak. Semisalnya, kita punya rumah, punya jabatan, saldo di rekening kita banyak, Bu. Kemudian punya aset di mana-mana. Kata Imam Ghazali, itu hanya nikmat sagir, nikmat kecil. Nikmat kecil. Jadi urusan kebendaan perihal materi duniawi kita, menurut Imam Ghazali hanya terklasifikasikan sebagai nikmat sagir, nikmat yang kecil. Kemudian berikutnya kata Imam Ghazali, tahap kedua, tingkatan kedua, ada nikmat kabir. Nikmat kabir ini dalam Ihya disampaikan nikmat yang merujuk pada anugerah iman dari Allah, dan tentu mahal sekali. Tidak semua orang mendapatkan anugerah iman dari Allah. Makanya Imam Ghazali mengklasifikasikan yang kedua ini nikmat kabir merujuk pada nikmat iman. Iman sesuatu hal yang mahal. Saking mahalnya iman kemudian bukan berarti untuk mempertahankan dan menggenapkan iman dalam diri kita, ternyata Pak, kita tidak perlu berhadapan dengan amalan ibadah yang tampak besar. Uniknya, Imam Ghazali justru menyebutkan al-iman nisfani. Ini masih di bagian-bagian awal. Jadi sangat sederhana, tapi sebenarnya kita berat untuk mempertahankan dan menggenapkan iman dalam diri kita. Maka kata Imam Ghazali, perihal nikmat kabir berupa iman ini masih di Ihya disampaikan al-iman nisfani. Iman itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama, dua bagian. Yang pertama, nisfus sabri, perkara sabar. Bagian pertama sabar, Pak nih. Yang kedua, wa nisfus syukri, perkara syukur. Jadi kalau digambarkan Pak, Bu, iman itu bulat kayak gini, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Dan itu harus genap, harus satu paket. Maka posisi ketika al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, persoalannya karena dua komponen ini nggak lengkap, Pak. Bisa jadi dalam posisi tertentu syukur kita bagus, tapi sabar kita lagi lemah, maka iman kita berada di posisi yanqus, posisi yang kurang, yang lemah. Namun di sisi lain ternyata sabar kita kuat, syukur kita bagus, iman kita berada di posisi yazid, bertambah. Maka ketika tersampaikan al-iman yazid wa yanqus itu salah satu pemantiknya, salah satu penyebabnya karena dua elemen penting tentang sabar dan syukur itu ternyata sedang tidak genap dalam diri kita. Nah, makanya kemudian yang kedua, objek tafakkur menurut jumhur ulama itu terkait dengan nikmat dari Allah, hubungannya dengan syukur, hubungannya dengan sabar, pada akhirnya mampu menggenapkan iman dalam diri kita. Tapi kemudian jumhur ulama memberikan garansi berikutnya. Apabila objek tafakkur kita terkait dengan nikmat dari Allah itu bisa kita langsungkan sepanjang hidup, maka wa yatawalladu anhul mahabbah. Ini hubungan cinta dengan mahabbah nanti akan terhubung. Maka karena objek tafakkur kita terkait dengan nikmat dari Allah ini begitu kuat, maka wa yatawalladu anhul mahabbah. Ini akan melahirkan mahabbah, kecintaan dalam diri kita kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang menarik, Bu, perkara hal-hal kecil yang kerap kali kita lupakan terkait nikmat dari Allah. Ulama pernah menyampaikan ada 3 hal yang sering kali terabaikan. Ini buat bapak-bapak, nanti kalau ibu-ibu bisa jadi dibuat terbalik, Bu, faktanya. Yang pertama, Pak, yang sering kali terabaikan itu istri solihah. Kita punya istri solihah, tapi kemudian kehidupan ekonomi kita sedang hancur. Sebenarnya kita memiliki semua nikmat terbesar yang Allah berikan.
Karena banyak Pak sahabat-sahabat kita yang ekonominya bagus, kekuatan finansialnya tidak terbatas, tapi tidak memiliki isi solihah, nikmatnya dihilangkan oleh Allah. Ini yang kadang dilupakan, kata Imam Ghazali. Yang kedua kemudian, perkara warizquhu qaribun min baladihi, perkara rizki kita dekat dengan rumah kita. Itu nikmat besar, Bu. Maksudnya untuk menjemput rizki dari Allah, kita tidak perlu harus keluar kota, tidak perlu harus lintas pulau, tapi rizki kita dekat dengan rumah kita. Sesuatu yang kadang tidak pernah dan luput kita syukuri. Semisal kita bisa bekerja di rumah dan kemudian menghasilkan menjadi bekal terbaik untuk ibadah kita kepada Allah. Atau mungkin tempat kita bekerja tidak jauh berjarak dari rumah. Sesuatu yang mahal, yang karena di saat yang lain bisa jadi ada sahabat kita yang harus menjemput rezeki dari Allah dengan cara lintas negara, lintas pulau, lintas kota, harus berpisah berjarak dengan keluarga. Yang menarik yang ketiga nih Bu, kata Imam Ghazali nih, yang seringkali terlupakan. Posisi Pak, di mana kita bisa menggaruk bagian tubuh kita yang sedang gatal. Ini kan kita kadang lupa Bu. Itu nikmat besar yang seringkali terlupakan. Bapak-bapak pernah tidak Pak, ketika di punggung gatal, kemudian tangan kita ke belakang, kemudian tepat menyentuh bagian yang gatal itu, pernah tidak kita langsung mengucapkan Alhamdulillah? Tidak kan? Kita malah asik-asik saja Pak menggaruk bagian itu, menikmati nikmat dari Allah, tapi tidak langsung mengucapkan Alhamdulillah. Itu bagian kecil Pak, sederhana, kerap kali terlupakan, seringkali terabaikan. Maka pertanyaan besarnya adalah, apabila hal-hal demikian yang dekat dengan aktivitas kita, hal yang kita anggap remeh-temeh, ternyata masih kita abaikan untuk disyukuri, bagaimana mungkin Allah berkenan memberikan nikmat yang tampaknya lebih besar daripada itu? Makanya benar, kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam konteks paling sederhana saja Bu, keadaan di mana kita lupa saat menggaruk bagian yang gatal, kita tidak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah acan paham teu pisan Pak. Teu pisan nyebutkeun alhamdulillah Bu. Sekarang Pak, posisi ketika Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah bisa duduk sempurna seperti saat ini berada di masjid, pernah tidak ketika kita berdiri tadi kemudian kita merendah dan kemudian duduk, kemudian kita ucapkan alhamdulillah? Lupa kan? Karena di tempat yang lain, di keadaan yang sama hari ini, detik ini, bisa jadi ada saudara kita yang memimpikan ingin dapat duduk dengan sempurna ketika dia sedang berdiri kemudian merendah. Nuju ngadeg Pak, hoyong tiasa langsung calik raoseun. Aya sebagian dulur-dulur orang hese hoyong tiasa kitu. Urang makan gampil atas ngadeg tiasa calik. Pas urang calik ucapkan alhamdulillah teh Pak. Hal kecil Bu, hal kecil Pak. Hal kecil tetapi fundamental, mendasar, menentukan. Bagaimana mungkin Allah akan menganugerahi kita nikmat yang jauh lebih besar sementara perkara-perkara kecil itu kita abaikan. Nah makanya objek tafakkur kita menurut jumhur ulama yang kedua ini perkara tentang nikmat dari Allah yang hubungannya dengan syukur, yang hubungannya dengan sabar, yang implikasinya terhubung dengan keutuhan iman kita yang pada akhirnya melahirkan wayatawalladu anhul mahabbah, melahirkan mahabbah kepada Allah. Ribet juga ternyata Bu ya, urusan tafakur saja harus secara detail itu disampaikan oleh jumhur ulama. Tapi memang demikian faktanya Pak. Kita sering lupa, kita sering mengabaikan hal-hal detail paling sederhana, yang justru hal sederhana itu Allah hadirkan untuk menguji sekuat apakah anugerah berpikir kita dimaksimalkan untuk mentafakuri keagungan Allah, untuk mentafakuri nikmat dari Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, objek tafakur kita berikutnya menurut jumhur ulama au fi
wa'dillah, perkara mentafakuri janji dari Allah. Tentu dalam Al-Quran banyak sekali Pak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang janji yang Allah ungkapkan. Apabila kita beramal soleh maka kita akan demikian dan demikian. Semisal contoh ini Pak, janji yang Allah berikan untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tapi dengan meninggalkan manna dan adza. Ini kan tafakur, objek tafakur paling sederhana tapi seringkali juga kita abaikan. Dalam Al-Quran itu tersampaikan alladzina yunfikuna fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian la yutbi'una ma anfaqu, dan mereka tidak mengikutkan perkara tertentu ketika menafkahkan itu di jalan Allah. Perkara apa? Manna wala adza, perkara manna dan adza. Manna dan adza ini kan penyakit Pak, penyakit yang bisa membatalkan sedekah kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan batalkan sedekahmu karena manna dan adza. Manna dan adza itu ucapan, ekspresi, gestur tubuh yang menunjukkan ketidaksenangan dan menyakitkan bagi orang yang kita beri sedekah. Semisal Pak, kita bersedekah tapi sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, atau sambil menunjukkan mimik muka yang tidak bersahabat, atau sambil menampakkan gestur tubuh yang menyakitkan bagi orang yang kita beri sedekah, maka sedekah kita batal. Nah, janji Allah ini percontohan saja Pak terkait objek tafakur kita, perkara mentafakuri janji dari Allah. Alladzina yunfikuna fi sabilillah, kemudian disampaikan la yambi'una ma anfaqu manna wala adza, tidak mengikutkan mana dan ada dari yang ia nafkahkan itu. Maka janji Allah apa? La yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, janji Allah lahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan, tidak ada beban psikologis, tidak ada ambisi yang kemudian gagal, tidak ada perasaan merasa sudah bersedekah tapi tidak kembali. Karena mereka-mereka yang bersedekah dan memiliki orientasi lain selain Allah, setelah sedekah tersampaikan, ada beban psikologis yang tertinggal dan kemudian merasa kecewa ketika sedekahnya tidak diapresiasi oleh orang lain. Maka kan Al-Quran bahasanya lahum ajruhum inda rabbihim, digaris bawahi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bisa jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini merujuk pada kondisi psikologis seseorang. Setelah bersedekah kok tidak diapresiasi, setelah bersedekah kok orang tidak memuji-muji saya, setelah bersedekah kok saya tidak dianggap orang baik. Nah, bagi mereka yang tulus tidak akan mendapatkan beban psikologis itu. Langsung Pak, tanpa beban, sedekah ia lepaskan, biar Allah yang atur kenyataan berikutnya. Berkah dari sedekah itu dia tinggal tunggu tanpa perlu dijemput. Nah, objek yang ketiga terkait tafakur kita tadi sudah tersampaikan, au fi wa'dillah, perkara janji dari Allah. Kita mentafakuri janji dari Allah. Wa yatawalladu anhur rugbah, ketika kita mampu mentafakuri janji-janji dari Allah itu, maka Bapak Ibu, wa yatawalladu anhur rugbah, akan melahirkan ar-rugbah. Rugbah itu harapan Pak, harapan baik dari Allah. Ketika kita mentafakuri janji dari Allah, kalau kita konsisten beramal soleh, maka surga Allah menjadi balasannya. Maka kita akan mendapatkan ar-rugbah di hati kita,
harapan bahwa kelak amal soleh yang kita lakukan akan kembali dalam bentuk terbaik di kehidupan kita, baik itu ketika di dunia atau nanti ketika di akhirat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, aufi wa'idillah. Objek tafakur kita berikutnya terkait wa'idillah, ancaman dari Allah. Jika tadi fi wa'dillah, janji Allah, maka yang berikutnya adalah fi wa'idillah, ancaman dari Allah. Ini pun sesuatu yang seringkali kita abaikan, padahal dalam Al-Quran semisal Allah memberikan ancaman untuk mereka-mereka yang memakan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Itu kan ancaman dari Allah. Mereka yang memakan harta anak yatim, ya'kuluna amwalal yatama zulman, dengan cara yang zalim, semata-mata sama saja. Alladzina ya'kuluna fi butunihim naro. Hakikatnya ia memakan api neraka di dalam perutnya. Nah ini kan sering Pak, dalam berita kita sering menyaksikan fakta sedemikian ini. Bagaimana kemudian panti-panti anak yatim digunakan hanya sebatas untuk mengeruk dana dari donatur, yang padahal ketika dana itu sampai ternyata alokasi untuk anak yatimnya tidak melebihi 10%. Berarti 90%-nya dipakai untuk pengurus dan pemilik panti. Ini sama Bu. Alladzina ya'kuluna fi butunihim naro. Banyak seperti itu Bu. Bagaimana kemudian anak yatim diperalat hanya sebatas untuk mencari keuntungan pribadi. Hal-hal seperti ini kan menjadi semacam renungan tersendiri. Ada banyak lagi ancaman-ancaman yang kemudian disampaikan, bukan berarti Allah galak Bu menyampaikan ancaman terus. Enggak. Tapi semata-mata Allah ingin menunjukkan rambu-rambu tertentu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kita kasih contoh lagi. Jika tadi ayat Al-Quran, ada contoh semisal di hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah. Dalam satu hadis qudsi Allah menyampaikan, al-kibriya wal-azamah minni. Kesombongan, keagungan itu kata Allah milikku. Kemudian apa? Faman taza'ani, barang siapa yang mengambil merampas keduanya dariku. Artinya barang siapa yang sombong, yang merasa besar, merasa agung, padahal kesombongan dan keagungan itu minni, dariku, milikku, hanya milikku kata Allah. Maka faman taza'ani, barang siapa yang merampas keduanya dariku, maka ancamannya apa? Fa'alqaituhu finnar, maka aku akan melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Ini kan tafakur kita fi wa'idillah, mengingatkan betapa sombongnya kita hari ini. Sombong bukan saja dalam konteks kita merasa lebih hebat dari orang lain, tapi bisa jadi sombong terhadap nikmat Allah yang luput kita syukuri. Sombong terhadap karunia dari Allah yang luput kita syukuri, kita tinggalkan, tidak kita gunakan dalam konteks taat kepada Allah. Maka dalam hal itu fa'alqaituhu finnar, maka akan kulemparkan orang tersebut finnar, ke dalam api neraka. Maka annar itu Bu, kalau di akhirat nanti nerakanya Allah yang tersampaikan dalam Al-Quran, Jahannam dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan dunia yang paling dekat Bu, neraka yang tanpa kita sadari adalah segala bentuk kesulitan hidup yang membuat kita jauh dari Allah. Perkara kemudian kita sulit beribadah, giliran maksiat gampang banget Bu jalannya. Tapi ternyata giliran kita untuk sampai di tempat dan di keadaan taat dan sujud kepada Allah, rintangannya banyak banget dan sulit sekali untuk berada di posisi demikian. Sadar ataukah tidak? Itulah neraka tercepat yang sedang Allah turunkan untuk kita. Bisa jadi alasannya karena kita terlalu sombong terhadap diri sendiri. Seharusnya kita tunduk, kita taat. Ternyata kita merasa baik-baik saja tanpa mengikut sertakan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang keempat Bu, perkara objek tafakur kita. Yang terakhir Pak,
menurut jumhur ulama. Perkara objek tafakur kita yang kadang kala terlupakan, terabaikan, fi taksirin nafsi anit ta'ah, perkara kecerobohan kita dalam urusan taat kepada Allah. Fi taksirin nafsi anit ta'ah, kita ceroboh Pak, kita ceroboh Bu dalam urusan taat. Kita ada kalanya lebih mendahulukan urusan duniawi daripada panggilan sholat. Semisal itu kan fi taksirin nafsi anit ta'ah. Sedang enak-enaknya bekerja Pak, tiba-tiba adzan terdengar, aduh sudah adzan lagi. Seakan-akan adzan itu adalah penghalang, seakan-akan adzan itu pengganggu, seakan-akan adzan itu pengganjal sesuatu yang harus sebenarnya tidak perlu ada. Lagi enak-enak bekerja tiba-tiba azan, nyesel kita Pak. Fi taksirin nafsi anit ta'ah, ini harus menjadi objek tafakur terakhir menurut jumhur ulama yang kerap kali kita lupakan. Pernah tidak Bu kita merasa demikian? Sedang enak-enaknya jualan Bu, pelanggan lagi banyak, tiba-tiba kedengar adzan, waduh pelanggan lagi banyak, sayang kalau ditinggalkan. Kapan lagi dapat kesempatan kita dikerubuni sekian banyak pelanggan, masa harus sholat dulu? Kan sayang nanti kabur pelanggan kita. Ingat Pak, itu kecerobohan kita dalam taat kepada Allah. Kita lebih memprioritaskan urusan duniawi daripada panggilan Allah. Maka apabila kemudian kita mampu kuat Pak, bertahan dalam mentafakuri tadi yang terakhir, fi taksirin nafsi anut ta'ah, terkait kecerobohan kita dalam urusan taat kepada Allah, maka konsekuensinya apa? Garansi yang kita dapatkan, wa yatawalladu anhul haya, kita akan mendapatkan perasaan malu kepada Allah. Tapi kan tidak demikian, kita lebih malu pada manusia, kita lebih malu dilihat orang daripada malu dilihat Allah. Makanya kalau maksiat, kita lebih baik ditutupi supaya tidak terlihat orang lain, padahal Allah terus mengawasi. Rasa malu kita terhadap Allah dikalahkan oleh rasa malu kita terhadap manusia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu Bapak Ibu 5 objek tafakur terpenting yang kadang terabaikan. Bagaimana urusannya dengan hari esok ketika sebagian saudara kita akan merayakan malam tahun baru Masehi yang notabene bukan bagian dari tradisi kita. Ini menjadi bahan tafakur terbesar kita. Ingat Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah tersampaikan fi taksirin nafsi anit ta'ah, bisa jadi masuk pada klausul itu, atau sebelumnya pernah kita tersampaikan perkara fi ni'matillah wa yatawalladu anhul mahabbah. Kita bahas sedikit sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu besar nikmat dari Allah. Ketika di malam tahun baru sadar atau tidak, kemudian ada banyak nikmat dari Allah yang kita abaikan dan kita gunakan bukan untuk Allah, yang kita gunakan untuk selain Allah. Semisal kemudian kita membeli kembang api dengan budget yang sedemikian besar, dibakar hanya untuk semalam. Padahal apabila budget untuk kembang api itu kita gunakan untuk yang lain Pak, itu akan jauh lebih bermanfaat lagi. Kita sedekahkan ke masjid, kita simpan dinafkahkan, kemudian kita gunakan, kita manfaatkan untuk kepentingan umat, kan itu akan jauh lebih baik. Lantas apakah ucapan ini berusaha untuk menutup rezeki penjual kembang api? Tidak. Beli saja Pak, beli. Kemudian simpan kembang apinya, bakar nanti menjelang puasa. Hitung-hitung kita merayakan puasa, kita nyalakan kembang api gitu. Jangan besok dibakar ya Pak, karena itu bukan tradisi kita. Kemudian hal-hal yang paling sederhana tapi sebenarnya menjadi renungan terdalam kita. Allah sudah memberikan peringatan sederhana tentang ini Bapak Ibu yang kami hormati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqa minalladzina utul kitab. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini menarik dan saya rasa ini relevan Pak dengan realitas yang kita hadapi besok.
Intuti'ul ladzina utul kitab, apabila kalian tunduk, intuti'ul ladzina utul kitab, kepada orang-orang, tradisi, kebiasaan, ajaran yang dijaga oleh ahli kitab. Jadi dalam tradisi agama-agama, ahlul kitab itu ataupun utul kitab itu mencakup agama-agama yang diturunkan kitab kepada mereka. Salah satunya adalah Yahudi, salah satunya adalah Nasrani. Maka intuti'ul ladzina utul kitab, intuti'ul ladzina utul kitab, intuti'u farikon, intuti'u farikon minal ladzina utul kitab. Farikon ini sebagian. Apabila kalian mengikuti sebagian tradisi, kebiasaan, ajaran yang dijaga oleh ahli kitab. Bisa jadikan tradisi tahun baru itu salah satu farikon minal ladzina utul kitab. Bisa jadi kemudian tradisi meniup trompet di malam tahun baru itu farikon minal ladzina utul kitab. Bisa jadi kemudian tradisi arak-arakan di malam tahun baru itu farikon minal ladzina utul kitab. Maka konsekuensinya apa? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini yang paling ditakutkan Bapak Ibu. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Niscaya apabila tunduk, ikut mengikuti, melestarikan tradisi-tradisi itu yang tadi tersampaikan Pak, maka niscaya yang paling ditakutkan itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan mengembalikan kembali dirimu ba'da imanikum kafirin, kepada kekafiran setelah kamu beriman. Mungkin terlalu frontal Bu, apabila yaruddukum ba'da imanikum kafirin dihubungkan dengan apabila kita mengikuti, kita langsung murtad, terlalu jauh. Tapi sadar atau tidak, dalam skala paling kecil Bapak Ibu yang kami hormati, kufur dalam skala paling kecil ini merujuk pada keadaan di mana kita menyia-nyiakan nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat materi dari Allah, nikmat lain yang remeh-temeh kita anggap, tapi ternyata fundamental terhadap bekal taat kita kepada Allah hanya sebatas dihabiskan di malam tahun baru yang bukan bagian dari tradisi kita. Dalam skala terkecil, kufur itu bisa jadi adalah ketika kita menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat punya uang Bu, kemudian nikmat mampu bergerak, kemudian nikmat memiliki ini dan itu. Tiba-tiba itu dialokasikan untuk tadi intuti'u farikon minal ladzina utul kitab. Yang ngeri di sana Pak, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang punya rencana besok mau malam tahun baruan silahkan, tapi ganti isinya Bu, tahlilan aja lah, yasinan, baca Quran, zikir atau apa saja. Yang sekarang sudah pegang sudah pegang kembang api di rumah sudah banyak, tahan dulu Bu, nantilah dinyalainnya pas kita mau puasaan 1 bulan lagi. Hitung-hitung kita mengekspresikan rasa senang kita menghadapi Ramadan. Man farraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Bisa jadikan kita mengekspresikan kesenangan kita menghadapi Ramadan, ya salah satunya kita bakar kembang api yang tidak jadi hari ini gitu. Beli aja kembang apinya, nggak apa-apa Pak, hitung-hitung bagi-bagi rezeki ke saudara kita yang jualan kembang api, tapi dibakarnya nanti, jangan besok. Takutnya kalau dibakar besok kita ikut menjadi bagian intuti'u fariqon minal ladzina utul kitab. Konsekuensi terbesar yang kita takutkan yaruddukum
ba'da imanikum kafirin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.